تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa menghadiri acara pengajian umum di Masjid Pusdai di Kota Bandung, Jawa Barat ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para alim, para ulama, para ajengan, para ustadz, hadirin dan hadirat sekalian, serta para pendengar dan pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pernah kecopetan? Pernah kecopetan? Enggak pernah. Berarti enggak pernah sedih ya. Orang sebanyak ini enggak pernah ada yang kecopetan? Masya Allah. Biasanya kalau orang kecopetan itu perasaannya gimana? Gimana perasaannya? Sedih, galau. Apalagi kalau misalnya yang dicopet itu adalah barang yang berharga. Apa contohnya? Apa? Dompet. Apalagi? HP. Apalagi? Laptop. Laptop bisa kecopetan? Bisa aja. Kalau copetnya sudah profesional. Ternyata ada profesionalitas mencopet juga ya. Wajar atau tidak sedih? Wajar enggak? Wajar. Terus yang enggak wajar apa Ustaz? Yang enggak wajar itu kalau kita kecopetan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan HP, kok enggak sedih? Kecopetan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan dompet, kok enggak sedih? Kecopetan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan laptop, kok enggak sedih? Apa sesuatu yang lebih berharga dibandingkan laptop? Apa? Salat kita. Salat sama laptop lebih berharga mana? Salat atau laptop? Salat. Antum suruh milih. Salat duha 2 rakaat atau dikasih laptop, milih mana? Pilihan terlalu susah Ustaz. Lebih berharga mana? Laptop atau salat? Kok jadi ragu sekarang? Yang mau ngasih laptop antum tuh siapa? Lebih berharga mana? Salat. Salat itu bukan hanya lebih berharga dibandingkan laptop. Salat itu lebih berharga dibandingkan dunia seisinya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sering kita dengar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Rak'ata al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha." Salat sunnah 2 rakaat qabliyah subuh lebih apa? Lebih berharga, lebih istimewa, lebih mahal dibandingkan dunia seisinya. Salat apa tadi? Sunnah qabliyah subuh. Kalau seandainya salat sunnah saja lebih berharga dibandingkan dunia seisinya, apalagi salat yang wajib. Berarti kalau kita kecopetan salat itu seharusnya lebih sedih dibandingkan kecopetan HP. Nah, sekarang kita pernah nggak kecopetan salat? Belum pernah. Dahsyat jamaah di sini. Oh iya, kita kan belum mendefinisikan kecopetan salat itu apa ya? Ya. Nanti kita definisikan dulu kecopetan salat itu apa, baru kita bisa menilai selama ini salat kita kecopetan atau tidak. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa isi pertanyaan beliau? Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil iltifati fi shalah. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tengok ketika salat. Apa? Tengok, toleh. Wahai Rasul, ada orang tengok ketika salat itu kayak apa wahai Rasul? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salatil abd. Orang yang tengok dalam salat itu adalah orang yang salatnya sedang kecopetan. Siapa yang nyopet? Siapa yang nyopet? Setan. Berarti kecopetan salat itu artinya tengok ketika salat. Oke. Saya tanya, antum pernah nggak tengok ketika sholat? Pernah nggak? Enggak? Pernah? Masya Allah. Tengok apa? Tengok ada 2 macam. Yang pertama tengok mata, yang kedua tengok hati. Mungkin kita bisa selamat dari tengok mata. Alhamdulillah Ustadz, ana sejak ngaji sunnah itu kalau saya sholat diajarin sama Ustadz supaya melihat kemana? Kemana? Tempat sujud. Kecuali kapan? Ketika sedang tahiyat. Ketika sedang tahiyat mata kita kemana? Ke jari telunjuk. Alhamdulillah Ustadz, ana ketika sholat nggak tengok Ustadz. Ketika sholat ana ngelihat tempat sujud. Oke, alhamdulillah. Berarti Anda terhindar dari tengok jenis yang pertama. Masih ada tengok jenis yang kedua. Apa tadi? Tengok hati. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa tengoknya orang sholat itu ada 2 macam. Yang pertama tengok mata, yang kedua tengok hati. Tengok mata itu ya tadi, ada orang lagi sholat Allahu Akbar, ngelihat ke depan,
Ada kaos tulisannya dibaca semua. Kan ada tulisannya panjang gitu kan. Dibaca semua dari awal sampai. Ada lagi orang lagi sholat, HP-nya apa? Bunyi. Bukannya dimatiin, mana dilihat. Siapa ini yang nelpon? Penting nggak? Kalau nggak penting, matiin. Kalau penting, tengok-tengok, diangkat. Na'udzubillahi min dzalik. Ini tengok-tengok jenis yang pertama. Tengok-tengok apa? Mata. Yang kedua, tengok-tengok hati. Apa itu tengok-tengok hati? Tengok-tengok hati adalah tidak fokus ketika sholat. Hatinya piknik kemana-mana. Pas lagi sholat fisiknya di masjid, tapi hati dan pikirannya kemana-mana. Ada yang di pasar, ada yang di kantor, ada yang di mall, ada yang di sawah. Pertanyaannya, ketika kita selamat dari jenis yang pertama, jenis yang kedua kita sudah selamat atau belum? Sudah atau belum? Angkat tangan yang sudah selamat. Anak nggak angkat tangan loh. Susah sekali. Lebih susah mana? Meninggalkan tengok-tengok mata atau meninggalkan tengok-tengok hati? Lebih susah mana? Hati. Minta ampun susahnya. Padahal jamaah yang kami hormati, ketika kita tengok-tengok saat sholat, entah itu tengok-tengok mata atau tengok-tengok hati, itu tandanya kita rendah etika kepada Allah. Saya ulangi. Ketika kita tengok-tengok mata atau tengok-tengok hati saat sholat, itu tandanya kita rendah etika kepada Allah. Kok bisa Ustaz? Iya, karena ketika kita sedang sholat, Allah itu sedang memperhatikan kita. Ketika kita sholat, Allah itu sedang menyimak bacaan kita. Bukan hanya menyimak bacaan kita. Setiap ayat satu kita baca, Allah akan respon bacaan kita tersebut. Dalam Sahih Muslim, Nabi kita SAW menjelaskan, hadis ini hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'al. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku membagi surat Al-Fatihah antara aku dengan hambaku separuh-separuh. Wali abdi masa'al, dan hambaku akan kuberi apa yang dia minta. Lalu Allah Azza wa Jalla melanjutkan, fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Ketika hamba membaca ayat ini, qala Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjawab, hamidani abdi.
hambaku sedang memujiku. Ayat berikutnya demikian. Ketika kita membaca Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah menjawab. Ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, Allah menjawab. Jadi setiap ayat-ayat dari surat Al-Fatihah ini kita baca, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjawab. Ketika kita sedang berdialog dengan Allah Azza wa Jalla, kok tahu-tahu kita tengok-tengok, di mana adab kita kepada Allah Azza wa Jalla? Ketika jenengan, kok jenengan? Kalau sini apa ya? Apa di sini? Aduh, susah, nggak bisa saya. Ketika Anda dipanggil sama Pak Gubernur, kemudian Anda diajak bicara, diajak ngobrol 4 mata, berani buka HP? Berani? Enggak berani. Bahkan sebelum kita masuk sudah kita matikan, atau minimal kita silent. Ini kita sedang berhadapan dengan Rabbul Alamin. Salat kita ini diperhatikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok kita diperhatikan oleh Allah, tahu-tahu kita melengos? Melengos matanya, melengos apanya? Hatinya. Di mana etika kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan selama kita sholat dan tidak tengok-tengok, Allah akan terus memperhatikan kita. Begitu kita tolah-toleh, Allah akan meninggalkan kita. Hal itu disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Khuzaimah dan Imam Az-Zahabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu Allahu azza wa jalla muqbilan 'alal 'abdi wa huwa fi salatihi ma lam yaltafit. Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memperhatikan hambanya saat sholat selama dia tidak tolah-toleh, selama dia tidak tengok-tengok. Jadi kita pelajari tengok-tengok ada berapa macam? Ada 2. Tengok-tengok apa tadi? Mata dengan tengok-tengok hati. Selama kita tidak tengok-tengok mata, selama kita tidak tengok-tengok hati, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan terus memperhatikan sholat kita. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, fa'idhal tafatan sarafa anhu. Andaikan hamba tersebut tengok-tengok, entah itu tengok-tengok mata atau tengok-tengok hati, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan meninggalkan hamba tersebut. Gimana caranya Ustaz supaya kita bisa fokus ketika sholat? Minta ampun Ustaz, kita berusaha semaksimal mungkin, masih juga susah untuk bisa khusyuk dalam sholat kita. Para ulama kita menjelaskan beberapa cara, beberapa tips yang mudah-mudahan bisa membantu kita untuk bisa lebih fokus dalam sholat kita. Jam berapa sekarang? 18.44. Isya jam berapa? 19.06. Tips yang pertama, mengikhlaskan niat
semata karena Allah. Apa yang pertama? Mengikhlaskan niat semata karena Allah. Ikhlas itu artinya murni. Murni itu berarti, ya jangan dibalik lagi ikhlas. Murni itu berarti nggak ada campurannya. Itu namanya murni. Emas murni, susu murni, ya, cinta murni itu berarti nggak ada campurannya. Ketika seorang ikhlas dalam sholatnya, artinya dia tidak meniatkan dari sholatnya itu kecuali mengharapkan wajah dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatannya hanya untuk Allah. Apa korelasinya antara ikhlas dengan fokus? Sangat membantu. Ketika dari awal orang sholatnya itu betul-betul mengharapkan ridho Allah, maka dia akan terbantu untuk fokus mengejar keridhoan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak memikirkan yang lain-lainnya. Orang susah fokus dalam sholat, salah satu sebabnya adalah karena dari awal niatnya sudah enggak ikhlas. Entah itu karena tuntutan jabatan, entah itu karena tuntutan pekerjaan, karena dari perusahaan misalnya mengharuskan supaya pada sholat, akhirnya sholat karena terpaksa. Ada yang karena jabatan, karena mau nyalon biar kelihatan apa? Biar kelihatan Islami, ya. Biar dipilih. Dari awal niatnya sudah nggak tulus, susah untuk fokus. Orang-orang yang seperti ini, kalau dia sudah masuk masjid sholat, dia akan di dalam hatinya, berapa orang yang melihat saya. Kalau jamaah yang di belakangnya banyak senang, begitu masuk sholat, ya Allah nggak ada yang datang, rugi anak. Gak mungkin dia bisa khusyuk, karena dari awal tujuannya bukan mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Maka langkah yang pertama yang dijelaskan oleh para ulama kita agar kita bisa fokus dalam sholat kita adalah memurnikan niat hanya untuk Allah azza wa jalla dalam sholat kita. Dan ini butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Awalnya kita bisa ikhlas, tahu-tahu tengah-tengah sholat ada orang di samping kita, ya. Ada seorang Arab Badui, masuk masjid sholat kelihatan khusyuk banget. Akhirnya orang-orang yang pada di masjid itu mereka terkagum-kagum, mereka ngobrol, wih hebat. Ini orang sholatnya khusyuk banget. Dan obrolan itu kedengaran sama si Arab Badui tadi. Karena dia merasa GR, akhirnya dia ngomong, ente tahu nggak? Ana tuh nggak cuma sholat, ana lagi puasa sunnah ini. Tengah-tengah sholat ngomong. Karena dari awal niatnya sudah nggak ikhlas. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, menghadirkan di dalam hati keagungan Allah. Apa yang kedua? Menghadirkan di dalam hati keagungan Allah. Jadi ketika kita sholat itu kita sedang menghadap kepada siapa? Itu yang perlu kita hadirkan. Kalau kita seperti yang saya sampaikan tadi mau menghadap gubernur atau mau menghadap presiden, kita akan siap-siap kan? Ya.
akan cari baju yang terbaik. Kemudian akan disemir sepatunya semengkilat mungkin. Tanya-tanya gimana caranya nanti ngobrol, bicara, khawatir salah etika. Kira-kira kalau kita sudah ada janjian sama presiden mau ketemu jam sekian, mungkin nggak kita itu telat-telat? Nggak mungkin. Acara apapun akan kita cancel. Walaupun yang ngubungi kita itu adalah Pak Bupati misalnya. Kita dipanggil sama, maaf Pak Bupati, saya mau dipanggil Pak Presiden. Kenapa? Karena ada kehormatan, ada unsur kita ingin menghormati orang tersebut. Nah sekarang yang memanggil kita ini siapa? Yang memanggil kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Penguasa bukan Indonesia, tapi penguasa alam semesta. Rabbul Alamin. Ini yang memanggil kita. Maka tips yang kedua yang dijelaskan oleh para ulama kita adalah ketika kita ingin fokus dalam sholat, kita hadirkan di dalam hati kita keagungan Allah. Kita sekarang sedang berhadapan dengan Zat yang Maha Agung. Kesehatan kita di tangan Allah. Hidup dan mati kita di tangan Allah, nafas kita di tangan Allah, jantung kita bisa berdetak di tangan Allah. Anak-anak kita semuanya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Ketika kita hadirkan perasaan itu, akan membantu kita untuk bisa fokus dalam sholat. Sudah berapa ini? 2. Yang ketiga, membayangkan bahwa Allah memperhatikan sholat kita. Apa yang ketiga? Membayangkan bahwa Allah memperhatikan sholat kita. Inilah salah satu praktek dari ihsan. Ihsan itu kata Nabi SAW, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu, maqam ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Seandainya engkau belum bisa kayak gitu, maka ingat fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihatmu. Seandainya kita sholat kemudian di depan kita ini ada CCTV atau ada kamera yang melive-kan sholat kita. Misalnya ada seperti itu. Kita lagi sholat kemudian di live kan, masuk ke televisi nasional, kelihatan kita di layar kaca. Kira-kira mungkin nggak kita tengok-tengok? Mungkin tidak, nggak mungkin. Gatel saja itu kita tahan. Ya. Ada nyamuk gigit kaki-kaki kita, gimana? Kita tahan. Karena sedang diapakan? Di live kan. Nanti apa kata orang sekampung saya lagi sholat kukur-kukur. Kukur-kukur itu apa? Garuk-garuk kaki. Ini kita ini sholat sedang dilihat bukan oleh manusia, tapi kita sholat sedang dilihat oleh penguasa alam semesta. Makanya tadi kata Nabi SAW, selama kita tidak tengok-tengok, Allah memperhatikan sholat kita. Diawasi kita sama Allah ketika sholat. Ini yang keberapa ini? Yang ketiga. Yang keempat, berusaha menyempurnakan tata cara sholat kita. Berusaha
menyempurnakan tata cara sholat kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bagaimana kita melihat Rasulullah SAW salat padahal beliau sudah wafat? Lewat hadis-hadis yang disampaikan oleh para sahabat beliau. Jadi para sahabat Nabi SAW, mereka itu merekam betul apa yang dilakukan oleh Rasul SAW dari A sampai Z. Jangankan gerakan sholat, gerakan jenggotnya Nabi SAW saja itu ditulis oleh para sahabat. Karena jenggot beliau dari belakang kelihatan. Kalau jenggot kita mungkin enggak ya. Karena cuma di sini aja. Kalau Nabi kan jenggotnya dari sini. Ya. Dari sini, dari samping. Sehingga ketika gerak-gerak maka bisa ketahuan oleh orang yang sholat di belakangnya. Masa sampai gerak-gerak saja oleh para sahabat ditulis? Iya. Apa pentingnya gerak-gerak jenggot? Menunjukkan apa jenggot gerak-gerak? Menunjukkan Nabi SAW membaca. Yang namanya baca itu kan gerak-gerak, mulutnya gerak-gerak, sehingga jenggotnya pun ikut gerak-gerak. Sedetil itu oleh para sahabat ditulis. Apalagi cara takbiratul ihram. Apalagi cara meletakkan tangan di atas dada atau di atas perut atau di samping. Apalagi bagaimana cara meletakkan, ini kan orang banyak macam-macam kan. Ada yang diputar-putar dulu. Ya kan? Ini semuanya diajarkan sama Rasulullah SAW. Salah satu cara supaya kita bisa fokus dalam sholat kita adalah berusahalah semaksimal mungkin tata cara sholat kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Wa innar rajula la yusalli sittina sanah wa ma tuqbal minhu salatun. Kata Nabi SAW, ada orang sholat selama 60 tahun tidak diterima sholatnya satu pun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa tahun? 60 tahun itu berapa kali? 5 kali 360 kali 60 berapa? Banyak. Iya, Anda tahu banyak. Anda bisa bayangkan ribuan kali sholat gak diterima satu pun. Gimana? Besok masih sholat gak? Besok masih mau sholat gak? Masih? Ada sebagian orang, ya sholat 60 tahun berarti mendingan gak sholat gitu ya. Bukan seperti itu. Harusnya kita cari tahu kenapa orang ini sholat 60 tahun gak diterima. Pasti ada yang salah. Nabi SAW melanjutkan sabdanya, la'allahu yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu wa yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Orang itu, kata Nabi SAW, sholatnya enggak diterima karena hari ini rukuknya benar tapi sujudnya salah. Besok sujudnya benar, rukuknya salah. Berarti enggak benar dalam tata cara sholat itu bisa mengakibatkan sholat enggak diterima. Apalagi seandainya salahnya itu fatal terkait dengan rukun-rukun sholat. Apa contohnya rukun sholat? Nina. Pernah ngelihat ada sholat kilat khusus? Pernah? Sholat tercepat sedunia. Di mana itu?
Di Indonesia. Luar biasa kan? Luar biasa apanya? Luar biasa memalukannya. Sholat tarawih cuma berapa menit? 7 menit. Allahu Akbar. Viral kemana-mana. Dan banyak orang ikut ke situ. Pengen merasakan sensasi sholat 7 menit. Allahu Akbar. Tumakninahnya di mana? Tumakninah itu ada batas minimal. Batas minimalnya itu bisa untuk membaca satu bacaan. Kalau ruku subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi sekali. Cukup untuk membaca itu sekali. Itu batas nopo? Minimal. Batas minimal tumakninah. Berarti kalau sujud membaca subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sekali. Itu berarti dia sudah tumakninah, tapi tumakninah batas minimal. Orang sholat sekian puluh rakaat tarawih cuma 7 menit bisa baca. Baru baca sub. Baru apa? Sub. Emang sih Masya Allah suratannya keren. Al-Baqarah, Yasin, Al-Qalam. Masya Allah keren. Tapi cuma awalnya aja. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Al-Baqarah, Yasin. Tapi ayat pertama. Surat Al-Qalam. Apa ayat pertama? Nun. Rakaat kedua Shad. Rakaat ketiga Qaf. Allahu Akbar. Jadi yang keempat adalah mengikuti apa? Tata cara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, berusaha memahami dan merenungi bacaan sholat. Berusaha merenungi dan memahami bacaan sholat. Taib. Ini pembahasannya panjang. Berusaha memahami dan meresapi bacaan sholat. Jadi sholat itu ada gerakan, ada apa? Bacaan. Ya. Gerakan dan bacaan ini mewakili lahiriahnya sholat. Apa? Bacaan dan gerakan ini mewakili lahiriahnya sholat. Batiniahnya apa? Batiniahnya itu adalah kekhusyuan, merenungi bacaan dan gerakan tersebut. Keikhlasan itu batiniah. Saya punya pengajian judulnya Sholat Lahir Batin. Saya lupa berapa episode. Kalau nggak salah ada 60 episode atau 50 atau lupa saya. Satu episode sekitar setengah jam. Cari aja nanti di YouTube. Kita kupas dari awal sampai akhir. Kita lanjut insyaallah nanti pada isya biidznillah azza wa jalla. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.
Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Tadi kita sampai poin yang ke-5, yaitu berusaha untuk memahami dan meresapi bacaan sholat. Tadi sudah kita sampaikan bahwa sholat itu ada unsur lahiriahnya, ada unsur apa? Batiniahnya. Lahiriahnya sholat adalah gerakan dan bacaan. Batiniyahnya adalah keikhlasan, kekhusyuan, meresapi apa yang dibaca dan apa yang digerakkan, apa yang dilakukan. Sehingga sholat yang sempurna adalah sholat yang memperhatikan dua unsur ini. Bukan hanya batinnya, bukan hanya lahirnya, tapi lahir dan batinnya. Salah satu faktor yang menyebabkan pikiran kita kemana-mana itu adalah karena kita tidak paham apa yang kita baca. Atau kita paham namun tidak kita renungi dan kita resapi. Banyak para ulama kita, baik itu dari kalangan sahabat Nabi SAW atau para ulama sesudah mereka bisa membaca satu ayat diulang-ulang dalam satu malam. Satu ayat diulang-ulang. Karena mereka merasakan nikmat saat membaca. Dan tidak mungkin orang merasa nikmat kalau dia tidak paham. Antum baca buku cerita yang ditulis dengan bahasa yang tidak antum pahami. Bisa antum merenungi? Nangis. Nangis kenapa? Karena nggak paham. Bukan nangis terbawa apa? Alur ceritanya. Bukan. Nangis karena nggak paham. Tidak sedikit di antara kita sudah membaca bacaan-bacaan sholat ini puluhan tahun. Tapi belum paham Subhana rabbiyal azim itu artinya apa? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibat itu artinya apa? Allahus samad itu artinya apa? Padahal Allahus samad itu kan ayat favorit. Karena itu bagian dari surat Al-Ikhlas. Itu kan surat favorit. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Yang surat favorit aja nggak paham. Bagaimana kalau imamnya baca surat Al-Baqarah? Bagaimana kalau imamnya baca surat Ali Imran? Maka PR kita adalah bagaimana kita berusaha memahami bacaan-bacaan yang kita baca dalam sholat kita. Mulai dari zikirnya sampai suratannya. Itu yang saya sampaikan tadi. Kajian yang berjudul sholat atau bertemakan sholat lahir batin. Itu saya berusaha di situ mengupas makna dari bacaan yang kita baca dalam sholat. Termasuk juga makna dari gerakan yang kita lakukan saat sholat. Karena para ulama kita mengupas bacaan dan gerakan sujud. Itu makna yang terkandung di dalamnya apa? Ketika kita berdiri kemudian kita bersedekap. Apa makna yang dikandung dalam bersedekap tersebut? Ketika kita ruku, ketika kita sujud, ketika kita letakkan jidat kita, kepala kita di lantai, apa makna yang terkandung di dalamnya? Ini akan membantu kita untuk bisa fokus atau khusyuk dalam sholat. Yang keenam, menjauhkan segala sesuatu yang bisa mengganggu konsentrasi kita dalam sholat. Apa yang keenam? Menjauhkan segala sesuatu yang bisa mengganggu konsentrasi kita dalam sholat. Apa yang bisa mengganggu? Macam-macam. Suara,
gambar, bau, aroma. Makanya perhatikan, orang yang lagi sholat, ada orang sholat di samping kita, nggak boleh kita baca Quran keras-keras. Betul? Ya. Karena apa? Mengganggu konsentrasi. Baca Quran loh. Baca Quran. Bagaimana dengan bunyi ringtone HP? Dan bunyinya dangdut pula. Ya. Makanya matikan HP, minimal silent agar nggak ganggu. Gambar. Ya. Maka masya Allah ini karpetnya lumayan polos. Ya. Di beberapa masjid karpetnya penuh dengan gambar. Akhirnya orang itu konsentrasi dengan gambar. Ya. Bau. Rasulullah SAW melarang orang yang baru makan bawang untuk ke masjid. Berarti bau itu mempengaruhi konsentrasi orang dalam sholat. Rasulullah SAW suka kalau ke masjid pakai minyak wangi supaya enggak bau. Habis makan jengkol pergi ke masjid, Allahu Akbar. Sudah kayak gitu tangannya diangkat pakai kaos dalam, sudah seminggu gak diganti. Aduh, orang yang di sampingnya kan bisa lama-lama pingsan nanti. Ya. Bau. Ya, hati-hati dengan bau badan kita. Innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Para malaikat itu terganggu dengan sesuatu yang bisa mengganggu manusia. Antum kalau samping antum bau badannya nggak karu-karuan, bau dinosaurus. Kenapa dinosaurus? Karena nggak bisa nggak bisa dideskripsikan. Ya, karena terlalu campur aduk. Terganggu nggak kalau antum di sampingnya ada orang bau yang nggak karu-karuan? Terganggu nggak? Terganggu. Malaikat terganggu seperti terganggunya kita. Innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Malaikat itu terganggu dengan sesuatu yang mengganggu manusia. Bayangkan antum mengganggu siapa? Malaikat. Disikat sama malaikat gimana coba? Ya. Perhatikan bau badan kita. Ya. Termasuk juga yang mengganggu sholat adalah kebelet. Apa? Kebelet. Makanya Rasulullah SAW melarang orang sholat sambil nahan. Nahan apa? Buang air besar maupun buang air kecil maupun buang angin. Terus diapain? Dibuang. Di mana? Di luar, jangan di dalam. Ya. La yusalli ahadukum wa huwa yudafi'uhul akhbathan. Jangan kalian sholat dalam keadaan kebelet. Kenapa? Karena nggak fokus. Fokusnya nanti menahan bagaimana nggak keluar kan? Akhirnya kan fokusnya bukan ke bacaan tapi ke bawah. Gimana caranya ditahan-tahan biar gak keluar? Aduh gimana nih? Sudah keluarin di luar ya. Supaya gak terganggu. Termasuk yang ganggu sholat juga adalah makanan ya. Makanya Nabi SAW mengajarkan kalau sudah siap makanan segera makan ya, segera makan dulu baru sholat. Tapi jangan sengaja menyiapkan apa? Makanan pas mau sholat. Kalau sudah terlanjur siap makan dulu tidak apa-apa. Nanti sholat, habis itu sholat supaya fokus. Begitu Nabi kita SAW mengajarkan agar kita menghindarkan hal-hal yang bisa mengganggu dalam sholat kita. Yang ketujuh, tidak tolah-toleh pandangan saat sholat. Dan ini sudah kita bahas tadi. Tidak tolah-toleh pandangan mata maupun apa? Hati.
Caranya tadi sudah kita sampaikan. Kalau mata ya berusaha kemana? Ke tempat sujud. Perlu saya ingatkan, tempat sujud itu bukan hanya tempat kepala. Nanti kalau misalnya tempat sujud di tempat kepala, khawatirnya ketika orang rukuk nanti kepalanya apa? Kayak gini. Karena pengen ngelihat apa? Tempat kepala. Tempat sujud itu ya semuanya, di bawah kita itu tempat sujud. Karena sujud itu tempat sujud itu adalah bukan hanya tempat kepala, tempat tangan itu juga tempat apa? Sujud. Tempat lutut itu juga tempat sujud. Sehingga ketika kita ruku, kita ngelihat ke bawah, bukan ngelihat ke tempat kepala, ngelihat ke bawah yang lurus dengan mata kita, itu berarti kita sudah melihat tempat sujud. Jadi tempat sujud itu bukan hanya tempat kepala kita naruh di atas lantai. Yang terakhir, yang ke-8 adalah mengingat mati ketika sholat. Apa yang ke-8? Mengingat mati saat sholat. Ini yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udzkuril mauta fi salatik." Ingatlah mati saat salatmu. Ingatlah mati ketika engkau sedang salat. Kenapa? Kata beliau, "Fa innar rajula idza dzakara al-mauta fi salatihi la hariyun an yuhsina salatahu." Karena kata beliau, seandainya kita mengingat mati, maka kita akan mudah untuk fokus dalam salat kita, memperbaiki salat kita, meningkatkan kualitas salat kita. Wa shalli salata rajulin la yadhunnu an yusalli salatan ghairaha. Dan salatlah engkau seakan-akan salat itu salat terakhirmu sebelum engkau menghadap kepada Allah. Saya kasih ilustrasi. Seandainya, ini cuma apa? Seandainya. Seandainya kita dapat bocoran. Dapat apa? Bocoran dari malaikat pencabut nyawa. Ini cuma seandainya. Bahwa kita bakalan mati besok ba'da subuh. Ada kabar sampai ke kita, kamu bakalan mati besok ba'da subuh. Kira-kira sholat subuh kita khusyuk enggak? Khusyuk enggak? Khusyuk banget. Ini kesempatan terakhir. Kapan lagi? Kita merasa banyak dosa, kita pengen perbaiki. Mudah-mudahan dengan saya tutup hidup ini dengan 2 rakaat yang khusyuk, saya bisa husnul khatimah. Apa kira-kira kita mau mikir macam-macam? Enggak. 2 rakaat itu kita akan maksimalkan bisa khusyuk dalam sholat. Itu pesan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Agar saat sholat kita merasa menghadirkan bahwa ini sholat terakhir kita. Seandainya nih kita sudah khusyuk kayak gitu, ternyata habis subuh nggak mati, rugi nggak? Rugi nggak? Wah, udah khusyuk nggak mati, rugi nggak? Enggak. Nanti zuhur khusyuk lagi berusaha, nggak ada ruginya. Ini beberapa poin yang diajarkan atau disampaikan oleh para ulama kita. Sebenarnya saya sudah sampaikan ringkasan dari kajian malam hari ini. Saya sampaikan ke siapa? Dadang ya. Nanti tolong di share ya. Jadi ini ada makalahnya 1 halaman. Saya pikir nanti tadi saya minta di copy supaya dibagikan. Kalau memang belum sempat nanti by WA saja, silakan di share di WA di grup-grup. Mudah-mudahan yang
nggak sempat nulis bisa mengambil manfaat dari kajian kita malam hari ini. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari. Ustadz, apabila di masjid yang kita selalu datangi untuk sholat fardu, kita bermakmum kepada imam yang tidak tumakninah, bagaimana sikap kita? Pertama, Anda berusaha paham betul tumakninah itu apa. Saya khawatirnya imamnya sudah tumakninah walaupun batas apa? Jadi minimal, terus Anda anggap tidak tumakninah. Kalau imamnya sudah tumakninah walaupun batas minimal, maka Anda sudah sah untuk sholat di belakang imam tersebut. Nah, bagaimana seandainya minimal aja enggak? Maka kewajiban kita adalah man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu. Barang siapa melihat kemungkaran berusaha mengubahnya. Tapi tentunya dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Ya. Dengan menyampaikan masukan kepada imamnya dengan bahasa yang santun. Ya. Kalau Anda tidak bisa, maka lewat orang lain yang lebih terpandang, lebih dihormati oleh imam tersebut. Sampaikan pelan-pelan. Seandainya berbagai cara tidak bisa, sudah ngomong sama takmirnya supaya mencari alternatif imam yang lain. Segala cara sudah tidak memungkinkan, tetap imamnya tidak tumakninah, maka lebih baik Anda mencari tempat yang lain untuk sholat, mencari imam yang tumakninah. Ustadz, para sahabat mencatat dan meriwayatkan tata cara sholat Nabi. Mohon penjelasannya, apakah kondisi itu Nabi SAW sholat sendiri atau sahabat bermakmum dan kondisi tengok-tengok ke arah imam sholat? Enggak, para sahabat enggak tengok-tengok. Ya. Jadi Nabi SAW ketika sholat itu bisa sholat sendirian, bisa sholat berjamaah. Bisa sholat sendirian, bisa sholat berjamaah. Ketika para sahabat Nabi SAW sholat sendirian, maka direkam. Para sahabat enggak sholat ketika Nabi sholat tahajud atau ketika Nabi sholat sunnah, sama para sahabat dicatat sama mereka bagaimana cara sholat beliau. Ini ketika Nabi SAW sholat sendirian. Ketika Nabi SAW sholat tidak sendirian, alias ketika jadi apa? Imam, maka diperbolehkan bagi makmum untuk melihat imam dalam rangka belajar bagaimana cara sholat yang benar. Dan itu dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dari sini para ulama kita menjelaskan bahwa orang yang akan dipasang jadi imam, dia harus betul-betul mengetahui tata cara sholat yang benar. Karena dia akan dicontoh oleh siapa? Oleh makmumnya. Bahaya. Bisa-bisa dia tidak menjadi amal jariyah, tapi menjadi dosa jariyah. Hati-hati. Ya. Jadi para sahabat mereka memperhatikan salat Nabi SAW saat beliau salat sendirian maupun saat beliau salat menjadi imam. Dan kata para ulama kita, ketika tujuannya untuk mempelajari maka tidak mengapa insya Allah. Dan itu pun tidak setiap kali salat. Tidak setiap kali salat. Ustaz, apa hukumnya salat dengan memejamkan mata supaya bisa khusyuk? Aslinya tidak. Karena Rasulullah SAW beliau salatnya menghadap kemana tadi? Tempat sujud. Hanya dalam kondisi ketika ada sesuatu yang mengganggu kita saat sholat. Di situ para ulama kita membolehkan kita untuk memejamkan mata. Itu dalam kondisi saat ada sesuatu yang sangat mengganggu. Misal kita sholat di terminal, kita sholat di masjid terminal, kemudian bagian depannya ini kaca, sehingga orang seliwar lewat di depan kita.
Maksudnya lewat di luar masjid yang ada kacanya. Ganggu atau tidak? Ganggu. Kita nggak bisa fokus. Maka saat itu boleh kita memejamkan mata. Seandainya ada hal yang bisa mengganggu kekhusyuan kita. Tapi kalau seandainya tidak ada yang sliwer-sliwer, maka tidak dianjurkan kita untuk memejamkan mata, walaupun tujuannya dalam rangka untuk membantu kekhusyuan dalam sholat. Apa yang kita lakukan apabila imam membaca surat yang tidak kita tahu? Apakah diam saja? Ya, yang kita lakukan saat itu adalah berusaha menyimak dan diam. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka diamlah dan simaklah. Diamlah dan simaklah. Kita jangan baca sendiri, kita menyimak apa yang dibaca oleh imam. Agar enggak kemana-mana gimana? Ya tadi sudah kita sampaikan. Kita merasa sedang diawasi sama Allah Azza wa Jalla. Ya, kemudian kita juga mengingat kematian, enggak apa-apa. Ya, mengingat kematian, kita merasa bahwa inilah salat terakhir kita sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, apabila peci atau sorban membuat berkeringat, boleh enggak dilepas? Karena jika dilepas maupun tidak dapat mengganggu konsentrasi. Boleh, tidak apa-apa. Tidak wajib sholat pakai peci. Dilepas tidak apa-apa. Tapi kalau memang seperti itu ya milihlah yang kira-kira nggak terlalu rapat banget. Ya, sekarang kan peci kan ada AC-nya ya. Betul. Ada yang AC depan belakang, ada yang full AC. Cari yang full AC. Full AC itu maksudnya lubang di sini maksudnya. Atau pakai peci yang bolong-bolong sehingga nggak panas. Tapi kalau memang panas juga ya nggak apa-apa dilepas. Kalau bisa ya sebelum sholat sudah dilepas. Bagaimana kalau sholat rakaat pertama khusyuk, tapi ketika tambah rakaat hilang dan mulai kecopetan hati, baru sadar kembali pada menjelang rakaat terakhir? Apakah Allah masih memperhatikan orang yang sholatnya demikian? Mudah-mudahan. Yang penting Anda ada upaya untuk melawan gangguan setan. Para ulama kita menjelaskan bahwa orang yang saat sholat dia terganggu konsentrasinya, kekhusyuannya, bahkan keikhlasannya. Seandainya dia melawan, dia lawan godaan tersebut, maka kata para ulama kita, kalau dia serius dalam perlawanan tersebut, dia bisa mendapatkan pahala double. Pahala sholatnya dan pahala upaya dia untuk melawan godaan. Jadi Allah Azza wa Jalla itu menghargai usaha hambanya. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Ketika kita berupaya agar kita bisa tetap khusyuk, kita berjuang di dalam sholat kita, termasuk kita berta'awud, ya. Kan ada seorang sahabat yang mengadu kepada Nabi SAW bahwa ketika sholat beliau terganggu, maka Nabi SAW mengajarkan untuk ngapain? Berta'awud, kemudian ngapain? Meludah, mengeluarkan dari mulut kita angin dengan sedikit air ludah ke sebelah kiri bawah. Ya, ta'awud kemudian ke sebelah kiri bawah berapa kali? 3 kali. Angin dengan sedikit ludah, bukan dikumpulin ludahnya.
kemudian ke sebelah kiri pula, kiri bawah. Ketika kita berupaya demikian akan dihargai sama Allah Azza wa Jalla upaya kita. Kecuali kalau misalnya pikiran itu datang kemudian kita ikut pikiran tadi, larut dalam pikiran itu. Contoh misalnya ibu-ibu lagi sholat, kemudian qadarullah rumah orang yang di samping masjid ini lagi masak. Akhirnya baunya sampai masuk ke masjid. Lagi goreng-goreng. Ini kayaknya mendoan ini kayaknya. Langsung dia mikirin, anak pengen masak mendoan ini. Bumbunya apa aja ya? Oh iya, tempenya beli di sini. Nanti rencananya saya mau sajikan gini sampai akhir sholat, pikirannya tentang apa? Mendoan. Berarti kan nggak ada perlawanan. Kalau orang seperti ini pahalanya berkurang jauh. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang sholat itu ada yang cuma dapat pahala separuh, ada yang cuma dapat pahala 1/10, ada yang cuma dapat pahala sekian. Tergantung apa? Kekhusyuan sholat kita. Apa yang mesti kita lakukan kalau sholat berjamaah kita terganggu oleh bau mulut orang yang di sebelah kita? Apa yang mesti dilakukan? Para ulama kita menjelaskan kalau sholatnya sholat sunnah, sholatnya sholat sunnah. Ada sholat jamaah sunnah, sholat berjamaah sunnah. Ada apa? Tarawih. Kalau sholatnya sunnah, kata para ulama kita boleh pindah. Boleh pindah. Mencari tempat lain yang lebih aman dari gangguan bau. Ya. Tapi kalau sholatnya sholat fardu, kata para ulama kita ditahan. Tahannya gimana? Tahan napas. Ya, tahan napas dan berusaha untuk mengalihkan fokus kita kepada yang tadi saya sampaikan. Kalau fokus kita terus ke mulut itu tambah nggak karu-karuan. Ya. Maka berusaha mengalihkan fokus kita kepada bacaan, kepada gerakan, atau yang tadi poin-poin yang kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, menurut atas segala kekurangannya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.